Sistem reproduksi tidak akan terlepas dengan organ-organ reproduksi. Organ reproduksi yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah organ reproduksi atau alat kelamin pada pria. Organ reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang nampak dari luar dan yang nampak dari dalam. Kalau yang dari luar bisa langsung terlihat, tapi kalau yang di dalam itu harus dilakukan pembedahan jika ingin melihatnya. Dan pada organ reproduksi bagian dalam itu dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar aksesoris. Kita akan bahas dulu mengenai organ luar yang terdapat pada organ reproduksi laki-laki. Organ luar pada reproduksi laki-laki itu terdapat dua. Yang pertama, dia adalah penis, dan yang kedua, dia adalah skrotum. Penis, karakteristiknya, penis ini memiliki karakteristik unik, yaitu dia terdiri atas jaringan spons. Jaringan sponsnya begitu lembut, dan di dalam penis itu terdapat banyak sekali pembuluh darah, juga ada pembuluh saraf. Saraf yang terdapat pada penis itu adalah saraf-saraf perasa. Ketika muncul rangsangan, ketika ada rangsangan yang datang, maka yang terjadi adalah aliran darah di dalam penis itu menjadi cepat sekali. Aliran darah yang cepat menyebabkan otot yang ada di dalam penis itu mudah berkontraksi. Ketika berkontraksi, maka efek yang ditimbulkan adalah penis menjadi tegang. Tegangnya penis ini disebut dengan ereksi. Ini istilah yang pertama, pasti kalian semua sudah tahu istilah ini. Ya, saya tulis angka 1 di sini. Ini istilah yang pertama adalah ereksi. Nah, ketika otot mudah berkontraksi, kemudian penis mengalami penegangan, maka nanti akan memudahkan supaya sperma bisa dikeluarkan dengan cara dipancarkan. Nah, proses ketika keluarkan dari penis itu namanya ejakulasi. Ini istilah yang kedua. Sedangkan fungsi dari penis ini adalah sebagai organ kopulasi. Kopulasi ini adalah proses berhubungan seks. Nama lainnya adalah persetubuhan. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah senggama. Jadi, karakteristik penis itu jaringan sponsnya lembut dan bisa mengalami penegangan, serta berfungsi sebagai organ kopulasi pada laki-laki. Organ dalam yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum ini merupakan pelapis dari testis. Jadi yang nampak dari luar itu adalah skrotum sebenarnya. Testisnya ada di dalam. Skrotum memiliki karakteristik yang pertama itu adalah dia memiliki lapisan kulit, yang lapisan kulitnya ini berlekuk-lekuk ya.
Dan skrotum ini jumlahnya ada 2, yaitu bagian kiri dan kanan. Skrotum ini, karakteristik yang kedua, dia bisa melakukan adaptasi dengan suhu. Jadi mampu beradaptasi dengan suhu. Karakteristik yang ketiga, skrotum ini memiliki banyak lipatan. Dan lipatan ini dilengkapi dengan adanya kelenjar keringat. Jadi bagian area laki-laki, bagian selangkangan bawah itu biasanya cenderung untuk berkeringat karena di dalam skrotum lapisan-lapisan kulitnya, lipatan-lipatan kulitnya terdiri dari banyak kelenjar keringat. Dan fungsi dari skrotum sendiri ini kaitannya dengan suhu ya. Jadi dia punya fungsi sebagai pelindung testis, otomatis ya, dia melindungi testis. Dan yang kedua ini sebagai pengatur suhu. Dia mengatur suhu testis supaya tetap balance. Nah, cara dia mengatur suhu, maka kulit atau skrotum ini dia bisa mengendur dan juga dia bisa berkerut. Nah, mengendur kalau kondisinya di suhu luar itu panas dan berkerut ketika itu menjadi dingin suhunya. Nah, asalkan kalian tahu bahwa sperma itu kondisinya akan hidup dengan baik jika suhunya berada di 35 derajat Celcius. Maka sebenarnya skrotum melindungi testis supaya nanti testis bisa menghasilkan sperma dengan kondisi yang paling optimal. Jadi kalau mengenai kesehatan reproduksi, para kaum laki-laki ini tidak boleh terlalu sering menggunakan celana yang ketat karena itu bisa mempengaruhi dari proses mengendur atau berkerutnya skrotum. Yang kedua, jika misalkan menggunakan laptop, jangan terlalu sering memangku laptop di atas paha Anda karena itu bisa menyebabkan areal di sekitar selangkangan juga menjadi lebih hangat bahkan menjadi panas. Sekarang jadi tahu kan alasan kenapa orang zaman dulu lebih senang menggunakan sarung daripada bercelana ketat seperti sekarang. Oke, selanjutnya dari bagian luar ada 2, yaitu penis dan skrotum. Maka yang dibahas berikutnya adalah apa saja organ dalam yang dimiliki oleh reproduksi laki-laki. Organ dalam dari reproduksi laki-laki itu terdiri dari beberapa organ. Kalian semoga tidak begitu penasaran dengan apa saja organ dalam. Jangan mengiris alat kelaminmu sekarang, itu sangat perih. Organ dalam yang pertama yang akan saya bahas adalah testis. Karakteristik testis yang pertama adalah dia punya benang-benang halus. Kalian bisa lihat penjelasan saya di video hormonal genital. Ada benang-benang halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Dan di tubulus seminiferus itu kan ada sel Sertoli dan satu lagi sel Leydig. Sedangkan secara fungsi, testis adalah
organ penghasil sperma. Dalam satu hari, sel yang dihasilkan oleh testis. Kalau ini duit sultan semua para laki-laki ya. Sedangkan yang kedua adalah fungsinya menghasilkan testosteron dari sel Sertoli. Mari sudah dijelaskan. Sehingga fungsi dari testis itu adalah yang pertama menghasilkan sperma, ini fungsi utamanya, dan sebagai penghasil hormon testosteron. Yang kedua adalah epididymis. Karakteristik epididymis yang pertama itu adalah dia punya saluran penghubung antara testis dan vas deferens. Jadi epididymis ini sebagai saluran penghubungnya. Karakteristiknya adalah yang kedua panjangnya 7 meter, namun berlekuk-lekuk ada di atasnya testis. Sedangkan fungsinya sebagai tempat menyimpan sementara sperma sampai sperma ini menjadi matang. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan itu antara 18 jam sampai dengan kurang lebih 2 minggu. Sperma akan disimpan sementara. Sekali lagi, disimpan sementara sampai sperma itu matang. Organ dalam yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens. Ada yang menulisnya itu pakai ductus deferens, sama saja ya. Vas deferens, ductus deferens sama saja. Vas deferens dia punya karakteristik itu adalah yang pertama, salurannya lurus dan menghadap ke atas. Yang kedua, dia tidak menempel pada testis. Jadi terpisah dari testis, bukan bagian dari testis. Tidak menempel pada testis. Dan yang ketiga, dia punya kelenjar prostat pada ujungnya. Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh vas deferens itu adalah sebagai saluran tempat sperma nanti akan bergerak menuju ke vesicula seminalis. Jadi dia berfungsi sebagai saluran tempat sperma akan bergerak menuju ke vesicula seminalis. Lama dari sperma bisa ke vesicula seminalis itu dia ada di vas deferens itu kira-kira kurang lebih 6 minggu. Bukan 6 minggu dia menuju ke vesicula seminalis, bukan, tapi ini adalah lama dia ada di dalam
ductus atau vas deferens. Yang berikutnya adalah ductus ejaculatoris. Setelah tadi ada vas deferens, kemudian yang keempat ini adalah ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris ini memiliki karakteristik yaitu salurannya sangat pendek sekali. Salurannya sangat dan dia punya sepasang, jumlahnya sepasang. Sedangkan fungsinya adalah dia nanti berfungsi memancarkan air mani atau semen. Air mani atau semen ini adalah sperma yang sudah bercampur dengan cairannya, sehingga yang sebenarnya keluar dari penis yang nampak oleh mata itu sebenarnya bukan hanya sel sperma saja, tetapi itu ada sel sperma lengkap dengan cairan-cairannya yang sebenarnya sebutannya lebih tepat adalah semen, atau orang Indonesia menyebutnya dengan air mani. Nah, mengapa sperma ini bisa memiliki cairan-cairan? Oleh sebab itu di dalam organ reproduksi laki-laki, bagaimana kok bisa ada air mani? Selain ada organ luar dan organ dalam, maka organ reproduksi pada laki-laki itu dia punya organ aksesoris atau disebut dengan kelenjar reproduksi pada laki-laki. Disitulah nanti cairan yang dibutuhkan oleh sperma untuk hidup dihasilkan. Jadi sini nambah satu lagi cabangnya. Berikutnya adalah mengenai kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris yang dibahas nomor 1 itu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis dia punya karakteristik yang pertama adalah dia merupakan kantung yang dindingnya kan cairan. Cairan yang dikeluarkan ini sebagai sperma. Yang kedua, karakteristiknya adalah posisinya atau letaknya itu terdapat persis di belakang kantung kemih. Dari namanya, fungsi vesicula seminalis sudah bisa ditebak dengan mudah bahwa fungsinya adalah sebagai kantung yang menampung sperma yang sudah matang. Disinilah lokasi di mana sperma akan disimpan. Jika sperma yang ditampung ini tidak dikeluarkan karena tidak terjadi peristiwa kopulasi, maka sperma ini akan mati dan tumbuh. Sehingga kalaupun tidak dikeluarkan, ya tidak apa-apa, tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Karena sperma yang mati akan diserap kembali oleh tubuh. Maka kalau tidak ada kopulasi, untuk apa mengeluarkan sperma? Selain vesicula seminalis, berikutnya kelenjar aksesoris yang dikeluarkan oleh organ reproduksi laki-laki itu disebut dengan kelenjar prostat. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Karakteristik dari kelenjar prostat itu lokasinya, letaknya ada di bawah kantung kemih.
Kalau vesicula seminalis itu dia adanya di belakang. Sedangkan kalau kelenjar prostat itu adanya di bawah kantung kemih. Fungsinya dia mengeluarkan cairan putih seperti susu, di mana cairan yang putih seperti susu itu memiliki fungsi yaitu sebagai buffer pH atau menetralkan asam pada oleh vagina. Dengan kata lain, sifat cairan yang dikeluarkan itu bersifat alkali alias basa. Adalah kelenjar Koper, atau nama lain dari kelenjar ini adalah kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral. Karakteristiknya dari kelenjar ini, dia punya sepasang ya, ada sepasang, dan posisinya itu terletak di bawah kelenjar prostat. Sedangkan fungsinya dia mengeluarkan cairan yang licin dan bening. Inilah keseluruhan dari organ reproduksi pada laki-laki, yang dimulai dari ada organ bagian luar, kemudian ada organ bagian dalam, dan kelenjar aksesoris. Keseluruhan dari organ-organ inilah yang akan mendukung bagaimana reproduksi itu bisa berlangsung pada laki-laki. Sebagai penutup pada penjelasan saya mengenai organ reproduksi laki-laki, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari spermatozoa. Laki-laki bisa menghasilkan spermatozoa jumlahnya beratus-ratus juta pada satu kali ejakulasi. Beginilah nampak wujud dari sel sperma. Sel sperma itu memiliki kepala, kemudian orang menyebutnya dia punya bentuk yang seperti leher, dan dia punya ekor. Ini adalah bagian kepalanya. Kemudian ini bagian tengah. Dan ini adalah bagian ekornya. Terdapat bagian yang disebut dengan akrosom. Ini adalah akrosom. Dan akrosom ini berfungsi menghasilkan enzim. Enzim ini yang akan digunakan sebagai senjata untuk menembus sel telur. Selain akrosom, di dalam kepala terdapat juga inti dari sel sperma, inti sel dari sel sperma. Inti inilah yang nantinya akan bergabung dengan inti dari sel telur, melakukan fertilisasi. Antara bagian kepala dengan bagian tengah itu terdapat lekukan yang disebut dengan bagian leher. Sedangkan di bagian tengah itu terdapat
mitokondria yang bentuknya spiral begini. Ya, ini adalah mitokondria. Dia fungsinya sebagai penghasil energi untuk sperma. Hasil energi ini diperoleh dari oksigen, pembentukan oksigen dari respirasi. Dan di bagian ekor, ini adalah ekor. Nah, ekornya itu adalah flagel. Flagel ini fungsinya tentu saja sebagai alat pergerakan dari sperma supaya nanti bisa bertemu dengan sel telur. Ya, inilah hasil dari penjelasan saya keseluruhannya mengenai reproduksi pada laki-laki. Ini yang saya jelaskan ada satu sel sperma, dan satu sel sperma yang hanya bisa menembus sel telur dari sekian ratus juta yang dihasilkan dalam sekali ejakulasi. Hanya ada satu sel sperma unggulan yang bisa menembus sel telur, sehingga hasil fertilisasinya pun adalah hasil produk unggulan. Kita semua adalah anak-anak unggul yang diperoleh dari sistem reproduksi dengan segala kerumitannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Enjoy.